Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemakalah kelompok 2 akan menjelaskan mengenai administrasi pembelajaran fikih MTS MA. Langsung saja pada pembahasan. Poin A mengenai pembelajaran fikih. Secara umum, kata araf fikih adalah istilah bahasa Arab yang berarti pemahaman yang mendalam atau pemahaman penuh yang membutuhkan pengerahan potensi akal. Ibnu Khaldun mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang aturan Allah yang menyangkut tindakan orang-orang yang memiliki dirinya terikat untuk mematuhi hukum dan menghormati apa yang diharuskan, dilarang, diperbolehkan, ditolak, ataupun netral. Fikih berarti paham yang menjadi kebaikan dari dan sekaligus menjadi suplemen terhadap ilm atau menerima pelajaran terhadap Al-Quran dan Sunnah. Al-ilm diartikan dengan menerima pelajaran karena proses memperoleh melalui riwayat penerimaan, seperti menerima esensi Al-Quran atau Sunnah. Adapun pengembangan isi kurikulum fikih merupakan kelanjutan dari kurikulum. Beberapa isi kurikulum merupakan perluasan dan pendalaman dari kurikulum sebelumnya. Dalam hal ini, pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, sehingga peran semua unsur sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, poin B mengenai ruang lingkup materi pembelajaran fikih. Mata pelajaran fikih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena ada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan, dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah muhdhath dan muamalah, serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran fikih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat. Kurikulum milik Departemen Agama menjelaskan bahwa materi pelajaran fikih memiliki fungsi untuk 1. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik pada Allah SWT. 2. Sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 3. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat. Keempat, pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah. 5. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yakni pembekalan peserta didik untuk mendalami fikih atau hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang terakhir yakni poin C mengenai langkah-langkah pembelajaran fikih. Yang pertama, menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan alokasi waktu untuk menentukan minggu efektif dan hari efektif dalam setiap semester pada 1 tahun ajaran. Rencana alokasi waktu berfungsi untuk mengetahui berapa jam efektif yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran yang dalam 1 tahun ajar. Untuk lebih lanjut, langkah-langkah dalam penentuan kalender pendidikan yang harus dilalui ialah 1. Menentukan bulan permulaan dan bulan terakhir pada tiap semester. 2. Menentukan jumlah minggu efektif pada setiap bulan setelah diambil hari-hari libur dan hari-hari ujian sekolah. Dan yang terakhir yakni menentukan hari belajar efektif dalam setiap minggu. Kedua yakni membuat program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program tahunan ini diperlukan agar kompetensi dasar yang ada dalam standar isi seluruhnya tercapai oleh siswa. Adapun langkah-langkah perancangan prota yakni 1. Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. 2. Menelaah jumlah kompetensi dasar suatu mata pelajaran. 3. Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran,
minggu efektif. Keempat, menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Kelima, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam kompetensi dasar, materi pokok, dan submateri pokok. Ketiga, program semester atau yang bisa disebut dengan PROMES. PROMES merupakan penerjemahan dari program tahunan. Program ini disusun dan diarahkan untuk menjawab kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar tersebut dilakukan. Adapun langkah-langkah perencanaan program semester adalah 1. Menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. 2. Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu kompetensi dasar serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. 3. Menentukan alokasi waktu dari setiap kompetensi dasar yang ada. Keempat, menyusun silabus. Silabus merupakan rancangan program pembelajaran yang berisi tentang tujuan umum pembelajaran yang tercermin pada kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Adapun langkah-langkah pengembangan silabus tersebut dilakukan melalui tahap-tahap yang tercerminkan pada 9 komponen silabus, yakni 1. Mengisi kolom identifikasi. 2. Mengkaji dan menentukan standar kompetensi. 3. Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. 4. Mengidentifikasi materi pokok. 5. Mengembangkan pengalaman belajar. 6. Merumuskan indikator. 7. Menentukan jenis penilaian. 8. Menentukan alokasi waktu. Dan 9. Menentukan sumber belajar. Yang kelima dan yang terakhir yakni RPP atau disebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana pelajaran yang meliputi periode yang melebihi 1 jam pelajaran, biasanya 1 minggu atau lebih. RPP pada dasarnya adalah pengembangan dari silabus, maka apa saja yang telah dirumuskan dalam silabus menjadi dasar pembuatan RPP. RPP berisi pengalaman belajar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dari materi yang bertema sama dalam satu mata pelajaran tertentu. Tujuan penyusunan RPP ini adalah untuk mengorganisir serangkaian pengalaman belajar yang berkaitan menjadi pembelajaran yang mengikuti kemajuan logis. Dengan demikian akan tercipta pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan. Cukup sekian dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.